Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang perbuatan manusia ditinjau dari akidah. Terkait dengan perbuatan manusia, kalau kita ngaji akidah, itu ada 3 pandangan, ada 3 keyakinan. Pertama, keyakinannya orang-orang Jabariyah. Mereka berkeyakinan bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa secara total. Semuanya terjadi berdasarkan takdirnya Allah, baik dan buruk, sehingga mereka itu kebablasan ketika seorang hamba melakukan perbuatan maksiat, itu dia tidak perlu tobat. Kenapa? Karena maksiat itu terjadi berdasarkan takdirnya Allah. Kalau dosa juga tidak perlu minta maaf, tidak perlu minta ampun, karena dosa itu terjadi berdasarkan takdirnya Allah. Ini keyakinannya orang-orang Jabariyah. Dan ini termasuk firqah bid'ah. Yang kedua, itu kebalikannya, yaitu keyakinannya orang-orang Mu'tazilah atau Qadariyah. Bukan Qadiriyah ya, tapi Qadariyah, dalnya di fathah. Mereka berkeyakinan bahwa manusia itu bisa berbuat apa saja. Manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri, bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, ini juga kadang-kadang tanpa sadar banyak diikuti oleh orang-orang. Ini pun juga termasuk firqah bid'ah yang kebablasan. Maka yang ketiga, ini yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa perbuatan itu yang menciptakan adalah Allah, sedangkan manusia itu hanya sekedar menggunakan. Ya, di manusia itu tidak bisa menciptakan perbuatan, dia hanya sekedar menggunakan. Nah, ketika manusia menggunakan ciptaan Allah inilah dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi kalau Jabariyah itu berkeyakinan bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga kalau berbuat dosa atau maksiat juga tidak perlu bertaubat karena sudah takdirnya Allah. Kalau Qadariyah sebaliknya, manusia bisa menentukan perbuatannya sendiri, bisa menentukan nasibnya sendiri. Nah, sehingga manusia bisa berbuat apa saja. Nah, kedua-duanya ini termasuk firqah bid'ah, kelompok yang keyakinannya tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa mu'taqadu ahlil haqqi, adapun keyakinan ahli kebenaran, was sunnati dan ahli sunnah wal jamaati dan jamaah, wasatun adalah pertengahan, baina hatainil firqataini, di antara 2 firqah ini. Jadi tidak Qadariyah juga tidak Jabariyah. Yang benar tidak Jabariyah juga tidak Qadariyah, pertengahan. Wahwa yang demikian ini kama qala, sebagaimana dikatakan oleh ba'dul ulama'i, sebagian ulama, kharijun, keluar, mimbaini farsin, di antara tempat keluarnya kotoran, wadamin dan darah, keluar labanan, susu, kholisan yang murni, sa'igon yang menyegarkan, lisaribina bagi orang-orang yang meminumnya. Jadi gambarannya begini ya. Ketika kita memandang seekor sapi ya,
Dalam tubuh sapi itu ada 3 lubang yang fungsinya untuk pembuangan dan tempatnya berdekatan. Yang paling belakang tempat untuk membuang kotoran. Yang depan tempat untuk membuang air kencing. Nah, di antara tempat pembuangan kotoran dan tempat kencing itu ya, ada lubang yang bisa mengeluarkan susu. Gitu. Jadi itu bukti kuasa Allah ya. Tempat keluarnya berdekatan, tapi yang keluar beda-beda. Yang paling belakang mengeluarkan kotoran, yang depan mengeluarkan air kencing. Nah, di antara lubang yang mengeluarkan air kencing dan lubang yang mengeluarkan kotoran itu keluar air susu. Itu gambaran antara Jabariyah, Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau digambarkan Jabariyah itu seperti tempat keluarnya kotoran, kemudian Qadariyah itu tempat keluarnya kencing, maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengeluarkan susu. Wa mu'taqatu ahli sunnah, adapun keyakinan ahli sunnah, ja'alanallahu minhum bifadlihi, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk golongan ahli sunnah dengan anugerahnya. Annahu, bahwasanya ahli sunnah berkeyakinan la yakunu, tidak terjadi apakah inun satu kejadian, sogirun yang kecil, wala kabirun dan juga yang besar, illa biqodo illahi, kecuali atas kodoknya Allah, wa masyiatihi dan kehendak Allah, wa iradatihi dan keinginan Allah, wa qudratihi dan kuasa Allah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua yang terjadi, yang besar, yang kecil, itu semuanya terjadi karena kodoknya Allah, kehendak Allah, keinginan Allah, dan kuasa Allah. Wa anal ibadah, dan sesungguhnya hamba, para hamba, wa af'alahum, dan perbuatannya hamba, khairaha yang baik, wa syarroha dan yang buruk, itu khalqullahi ta'ala adalah ciptaan Allah ta'ala, termasuk hamba ya kita ini, dan semua yang dilakukan oleh hamba, baik yang perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu adalah ciptaan Allah, yang menciptakan Allah. Keyakinannya seperti itu. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah punya keyakinan kemudian seperti itu, yutalibuna, mereka itu dituntut atau mereka itu menuntut anfusahum, pada diri mereka, bimtisali awamirillah, untuk melaksanakan perintahnya Allah. Jadi kalau akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa benar semuanya terjadi karena qada qadarnya Allah. Termasuk perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu juga terjadi karena qada qadarnya Allah. Namun demikian manusia dituntut untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Ulal mutolabati, dengan keseluruhan tuntutan. Wala yurahisuna, dan mereka tidak diberikan dispensasi atau kemurahan laha terhadap diri mereka, fitar kisaiin, dalam meninggalkan sesuatu, minha, dari perintah Allah. Jadi manusia dituntut oleh Allah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah meyakini bahwa semuanya terjadi karena qada qadarnya Allah, kemudian menuntut dirinya untuk melaksanakan perintah-perintahnya Allah, dan sedikit pun tidak ada keringanan untuk meninggalkan perintahnya Allah. Ya. Wa yahmilunaha, dan mendorong ala tarkil manhiyati, untuk meninggalkan yang dilarang. Jadi selain menuntut dirinya untuk melaksanakan perintah, juga mendorong dirinya untuk meninggalkan larangan. Wa alajtinabiha, dan untuk menjauhi larangan, roksan, semuanya. Kemudian wa in waqa'u, dan jika dia terjatuh fi syai'in,
dalam satu kejadian minha dari larangan, badaru mereka segera ilallahi kepada Allah bitaubati dengan taubat wal istighfari dan mohon ampun. Jadi walaupun akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini semua yang terjadi baik dan buruk karena qada qadarnya Allah, tapi ketika terjadi pada seorang hamba perbuatan maksiat atau dosa, mereka dituntut untuk segera bertaubat, segera beristighfar, segera mohon ampun kepada Allah. Kalau Jabariyah tidak perlu. Kenapa? Itu sudah terjadi takdirnya Allah, kenapa ditobati? Itu sudah kehendak Allah begitu. Jadi mereka tidak mau tobat. Wa in faratu, dan jika ceroboh fisaiin pada suatu minal awamiri dari perintah-perintah Allah, baru mereka bersegera biqodoi untuk mengkodoknya. Jadi kalau suatu saat mereka itu ceroboh sehingga meninggalkan perintahnya Allah, maka segera dia mengkodoknya. Ini ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dikodok oleh Allah, tapi manusia dituntut untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kalau suatu saat terjadi pada dirinya perbuatan melanggar larangan, dia segera bertaubat. Kalau suatu saat terjadi pada dirinya meninggalkan perintah, ya, di perintah yang mestinya dikerjakan terus ditinggalkan, maka mereka segera mengkodoknya. Watabu, dan mereka bertaubat ilallahi kepada Allah, min tarkihi, disebabkan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Walayah tajuna, dan mereka tidak berhujjah, tidak membela di anfusihim pada dirinya sendiri, Allah atas Allah abadan untuk selama-lamanya. Jadi untuk orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau terjadi perbuatan buruk dalam dirinya, dia tidak akan menyalahkan Allah, tapi menyalahkan diri sendiri. Nah, jadi kalau Jabariyah tidak, Jabariyah itu ketika terjadi keburukan pada dirinya sendiri, dia mengatakan ini terjadi karena qada qadarnya Allah, ini yang salah Allah. Kenapa saya ditakdirkan berbuat buruk begitu? Maka mereka enggak mau bertaubat. Mereka nanti akan berargumen membela diri di hadapan Allah, padahal jelas argumennya tidak akan bisa menang melawan argumennya Allah. Jadi wala yahtajuna li anfusihim ala Allah abadan. Untuk orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tidak akan membela diri di hadapan Allah untuk selama-lamanya atas perbuatan buruk yang terjadi pada dirinya. Wala yu'dhirunaha, dan mereka juga tidak akan beralasan bisa bekil qadari dengan dahulunya takdirnya Allah. Jadi kalau orang-orang yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah itu, kalau misalkan suatu saat dia berbuat dosa, dia tidak akan mengatakan, wah dosa ini karena memang dulu sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak begitu. Tetap itu menganggap sebagai kesalahan dirinya sendiri. Wala yurahisuna, dan mereka tidak mencari kemurahan fi dzalika dalam semua hujjah di ahadin pada seseorang. Fa inna Allah Ta'ala, maka sungguhnya Allah Ta'ala wasofa telah mensifati ba'da a'da'ihi, sebagian dari musuh-musuhnya Allah, fi kitabi, dalam kitabnya Allah, bil ihtijaji, dengan membuat hujjah atau argumen, bil masyiati, dengan kehendak Allah. Suma ankara, kemudian mereka mengingkari, kemudian Allah mengingkari alaihim pada mereka, dalika terkait dengan hujahnya. Wa wajah, dan Allah menghinakan mereka.
alaihi atas hujahnya, walam yakbalhu dan Allah tidak menerima minhum dari hujah mereka, waraddahu dan Allah menolaknya alaihim atas mereka, wa kadzabahum dan Allah mendustakan mereka. Jadi musuh-musuhnya Allah, orang-orang kafir itu mereka juga akan berhujah bahwa saya kafir itu karena takdirnya Allah. Saya kafir itu karena takdirnya Allah. Tapi alasan yang seperti itu oleh Allah nanti akan ditolak. Ditolak. Faqala ta'ala. Maka Allah Ta'ala telah berfirman. Sayaqulu akan berkata, alladzina orang-orang asraku yang menyekutukan Allah. Dia akan berkata begini, lausya Allahu seandainya Allah menghendaki, ma asrokna niscaya kami tidak akan musyrik. Wala abauna dan juga bapak-bapak kami juga tidak akan musyrik. Wala haramna dan kami tidak akan mengharamkan min syai'in pada suatu. Kadzalika demikianlah ucapan mereka. Kadzaba mendustakan. Sapa alladzina orang-orang min qablihim sebelum mereka, hatta dzaku sehingga mereka merasakan baksana siksa kami, maksudnya siksa Allah. Kul katakanlah, hal intakum apakah ada di samping kalian min ilmin dari ilmu, fatuhrijuhu lana kemudian mengeluarkan kalian pada kami. In tattabi'una sesungguhnya kalian itu tidak mengikuti iladona kecuali hanya prasangka. Wa id antum dan tidaklah kalian semua illa tahrusun kecuali dusta. Jadi itu hanya dijadikan alasan untuk membela diri, tetapi sebenarnya pembelaannya itu tidak akan diterima oleh Allah. Jadi intinya begini ya, seseorang tidak boleh berbuat dosa dengan alasan takdir. Ya, intinya gitu, bahwa seseorang tidak boleh membela diri bahwa saya berbuat dosa itu karena takdirnya Allah sehingga tidak perlu bertobat. Itu tidak boleh seperti itu. Ya, seorang tidak mau bertobat, tidak mau minta ampun atas kesalahannya dengan alasan karena semua itu sudah takdirnya Allah, itu tidak boleh. Jangan seperti ini ya. Orang-orang musyrik itu dia mengatakan, kenapa kamu musyrik? Saya musyrik itu karena sudah ditakdirkan oleh Allah jadi orang musyrik. Padahal itu hanya dijadikan alasan saja. Nah, apakah mereka tahu bahwa mereka ditakdirkan musyrik? Apakah mereka tahu takdirnya Allah? Itu hanya prasangka mereka saja. Kul katakan kepada mereka, falillahi maka bagi Allah al-hujjatul balighah, hujjah yang kuat dan pasti menang. Jadi mereka itu orang-orang yang berlindung di balik takdir, ya, berbuat dosa tapi berlindung di balik takdir, itu hujjahnya lemah. Mereka nganggapnya nanti Allah itu bisa dituntut gitu, nganggapnya. Padahal Allah itu zat yang maha kuasa. Nanti di akhirat itu yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan Allah. Nanti di akhirat yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah para hambanya. Yang meminta pertanggungjawaban adalah Allah. Nah, orang-orang yang berlindung di balik takdir itu, dia nanti itu justru malah akan menuntut Allah. Oh, cuma hamba kok nuntut Allah itu kan ya bukan pada tempatnya. Jelas pasti kalahnya. Allah yang maha kuasa. Jadi yang terjadi di akhirat nanti itu bukan hamba menuntut keadilan Allah, tapi Allah lah yang akan menuntut perbuatan si hamba. Wa fil ayatil ukhra dan dalam ayat yang lain, wa qala dan telah berkata alladzina orang banyak asyraku yang menyekutukan Allah. Lausya Allahu seandainya Allah menghendaki ma'abadna min dunihi maka kami tidak akan menyembah selain Allah min syai'in dari sesuatu. Nahnu kami ini ya, wala abauna dan juga tidak orang tua kami. Wala haramna dan kami tidak akan mengharamkan min dunihi pada selain Allah min syai'in dari sesuatu.
Kadzalika demikianlah fa'ala telah berbuat alladzina orang min qablihim sebelum mereka. Fahal 'ala rusul ilal balagul mubin. Bukankah pada seorang rasul itu ada telah mendatangkan penjelasan yang sangat jelas. Fa iyyaka, maka jauhkanlah dirimu wal iktida'a mengikuti bil musyrikina dengan orang-orang musyrik. Jadi pesannya kita jangan berkeyakinan, jangan berlindung di balik takdir seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik fil ihtijaji dalam membuat hujah atau argumen. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang yang menyebutkan Allah itu dia beralasan dia musyrik karena ditakdirkan oleh Allah sebagai orang musyrik. Padahal Allah sudah mengutus para rasul, para nabi untuk menjelaskan kepada umat manusia agar dia mengesahkan Allah dan melarang ya melakukan perbuatan syirik. Di perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Fa iyyaka wal iktida'a bil musyrikina, maka jauhkanlah dirimu dari mengikuti orang-orang musyrik fil ihtijaji dalam berhujjah alallahi kepada Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Wa hasbuka, dan cukuplah bagimu minal qadari terkait dengan takdir apa al imanu bihi, iman dengan adanya takdir khairihi wa syarrihi. Bagi kita, bagi orang-orang ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan takdirnya Allah itu kita cukup beriman bahwa salah satu rukun iman itu adalah meyakini takdirnya Allah yang baik maupun yang buruk. Setelah itu summa kalif, kemudian bebankanlah nafsaka pada dirimu al imtisala untuk melaksanakan li amrillahi ta'ala pada perintah-perintahnya Allah, wajtinaba dan menjauhi li nahyihi pada larangan-larangannya. Jadi nasihatnya sang penulis kitab ini yaitu Habib Abdullah Al-Alwi Al-Haddad terkait dengan qadar. Kewajibanmu cukup hanya mengimani saja ya bahwa baik dan buruk itu terjadi karena takdirnya Allah. Setelah itu kemudian kalian melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Watub, dan bertobatlah alat dawami untuk selama-lamanya min taksirika dari kecerobohanmu. Kalau kemudian terjadi kesalahan, perbuatan dosa dalam dirimu, ya kamu harus segera bertobat. Jangan terjadi kesalahan dalam dirimu kemudian kamu berlindung di balik takdir. Ya, tidak boleh. Jadi kalau terjadi kesalahan, terjadi perbuatan buruk dalam diri kita, maka kewajiban kita adalah segera bertaubat. Jangan berlindung di balik takdir kemudian tidak mau taubat. Ya. Liwatub, dan tobatlah alat dawami untuk selama-lamanya min taksirika dari kecerobohanmu, keceroboh anil qiyami dari melaksanakan bihaqihi ta'ala dengan hak-haknya Allah. Wasta'in, dan mintalah tolong billahi kepada Allah Ta'ala di dalam melaksanakan perintah Allah maupun dalam menjauhi larangan Allah. Hendaknya kalian juga selalu mohon pertolongan kepada Allah, karena kalian tidak bisa melaksanakan perintah tanpa pertolongan Allah. Kalian tidak bisa menjauhi larangan tanpa pertolongan Allah. Itu aja. Tidak usah terus tadi itu ya berlindung di balik takdir. Ujung-ujungnya hanya karena dia tidak mau tobat atau tidak mau melaksanakan perintah. Wa tawakkal, dan berserah dirilah alai kepada Allah. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, idza dzukirul qadaru, bila disebutkan takdir, fa amsiku, maka tahanlah dirimu dari memperdalam pemahaman tentang takdir tadi yang dampaknya justru akan menimbulkan salah paham. Fanaha, maka Rasulullah melarang anil khaudi, dari memperdalam fihi dalam masalah takdir. Lima fi dzalika, karena sesuatu yang terdapat dalam takdir minal khotori, dari
kekhawatiran, wa kasratid dorori, dan banyaknya bahaya. Jadi kalau berdasarkan nasihat dari Habib Abdullah Al-Awi Al-Haddad dengan berpedoman pada sabda Rasulullah, idza dzukirul qadaru fa'amsiku, itu maknanya kita dilarang terlalu dalam membahas masalah takdir. Karena jika salah nanti dampaknya akan sangat buruk sekali. Ujung-ujungnya itu tadi, ya. Seseorang berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi dia berlindung di balik takdir, akhirnya nggak mau bertobat. Itu bahayanya di situ. Ya, bahaya di situ. Jadi terkait dengan qadha qadar, kita cukup meyakini bahwa baik dan buruk terjadi karena takdirnya Allah. Namun demikian kita diperintah oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau suatu saat kita kok teledor melaksanakan perintahnya Allah, ya segera diqadha, segera diganti. Kalau suatu saat kita melakukan yang dilarang oleh Allah, segera bertobat, segera mohon ampun, jangan berlindung di balik takdir, maksudnya begitu. Wasa'ala, dan telah bertanya sapa rajulun, seorang laki-laki, alian pada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya, anil qadari, tentang qadar. Faqala lahu fi jawabihi. Kemudian Sayyidina Ali memberikan jawaban kepada laki-laki yang bertanya tadi, wa bahrun amikun, bahwa terkait dengan takdir itu digambarkan seperti lautan yang sangat dalam, ya, lautan yang sangat dalam. Fala tulijahu, maka tidaklah fala tulijahu, maka janganlah kalian memasukinya karena sangat dalam, kalian pasti akan tenggelam. Watorikun, dan jalan mutlimun, yang gelap. Fala tasluquhu, maka janganlah kalian lewat jalan itu. Di Sayyidina Ali ketika ditanya tentang takdir, jawabannya takdir itu digambarkan seperti lautan yang sangat dalam, maka kalian tidak perlu menceburkan diri di dalamnya karena kalian pasti akan tenggelam. Atau jalan yang gelap, maka kalian jangan lewat jalan tersebut, kalian nanti akan nabrak karena jalannya gelap. Kemudian sirrullah, takdir itu termasuk rahasia Allah, ya, karena rahasia Allah berarti yang tahu ya hanya Allah. Qad khafiya, sungguh Allah telah merahasiakan alaika, kepadamu. Fala tufsihi, maka janganlah kalian melewatinya, ya. Karena itu rahasia, itu jalan yang gelap, jangan lewat situ. Karena itu rahasia, ya jangan ingin tahu. Namanya rahasia kok pengen tahu, apalagi rahasia Allah. Jangan mencari-cari celah untuk mengetahui rahasia Allah. Nah, wasa'ala, dan telah bertanya sapa rajulun, seorang laki-laki, min wulatil umuri, tentang beberapa orang yang menguasai, Muhammad bin Wasi, perkara Muhammad rahimahullah, anil qadari, tentang qadar. Faqala, maka berkatalah Syekh Muhammad lahu, kepadanya, jironuka min ahlil kuburi laka fit tafakuri fihim, tetanggamu dari ahli kubur, laka, bagimu, fit tafakuri, dalam memikirkan, fihim, di dalam ahli kubur, syughlun, kesibukan, anil qadari, dari membahas tentang qadar. Jadi intinya itu gini, kita terkait dengan qadar, dengan takdir, itu tidak usah tanya-tanya yang secara mendalam, karena nanti dampaknya justru malah menimbulkan bahaya. Cukup kita yakin baik buruk terjadi karena qadha qadarnya Allah, kemudian kita diperintahkan, dituntut untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sekali lagi, ketika kita teledor, ceroboh meninggalkan perintahnya Allah, ya segera diqadha, segera diganti.
Kemudian kalau suatu saat terjadi keburukan dalam diri kita, kesalahan, dosa, maksiat, segera bertaubat. Jangan kemudian kita berlindung di balik qada qadarnya Allah. Maka ketika ada seorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali tentang hakikat takdirnya Allah, oleh Sayyidina Ali digambarkan seperti lautan yang sangat dalam, yang siapapun yang memasukinya akan tenggelam, atau jalan yang gelap. Siapa yang lewat jalan situ, dia dikhawatirkan tidak selamat. Makanya sekali lagi ya, kita tetap berpegang teguh pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa walaupun segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita sebagai seorang hamba, ya, seorang hamba itu punya kewajiban melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ya, dia melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka ketika kita teledor melaksanakan perintah, ya harus diganti dan mohon ampun. Kalau kita terjerumus dalam perbuatan yang dilarang, ya kita harus sadar bahwa itu kesalahan kita, bukan kesalahannya takdir, ya. Kesalahan kita, kemudian kita bersegera untuk bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sampai di sini dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.